Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dari Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Kudus semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi listrik statis. Listrik statis merupakan materi pada kelas 9 semester 1 yang terdapat pada KD 3.4 dan 4.4. Listrik statis artinya listrik tidak mengalir. Listrik statis terjadi akibat adanya interaksi antara muatan listrik. Selanjutnya yaitu gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya ada balon yang ditiup, kemudian digosokkan ke baju atau ke kulit, kemudian letakkan di atas rambut, maka rambut akan tertarik menuju ke atas, menuju ke balon. Contoh selanjutnya yaitu ada penggaris plastik. Jika penggaris plastik tersebut kamu gosokkan, kemudian kamu tempelkan ke rambut, maka rambut juga akan tertarik ke atas menuju ke penggaris plastik. Selanjutnya ada penangkal petir juga termasuk dalam gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana cara suatu benda dapat bermuatan listrik? Kita lihat contohnya yaitu ada penggaris plastik dan kain wol. Penggaris plastik dan kain wol mula-mula bermuatan netral atau tidak bermuatan listrik. Ketika kain wol digosokkan pada penggaris plastik, maka kedua benda tersebut tidak lagi bermuatan netral. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena elektron dari kain wol berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan negatif dan kain wol menjadi bermuatan positif. Kemudian yaitu ada contoh lain, yaitu ada kaca dan kain sutra. Kaca dan kain sutra juga mula-mula bermuatan netral. Kemudian kain sutra digosokkan pada kaca selama beberapa menit. Kemudian elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kain sutra menjadi bermuatan negatif dan kaca menjadi bermuatan positif. Submateri selanjutnya yaitu ada interaksi antara dua muatan listrik. Interaksi antara dua muatan listrik dibagi menjadi dua, yaitu interaksi muatan sejenis dan interaksi muatan tak sejenis. Interaksi muatan sejenis contohnya yaitu ada kaca yang bermuatan positif didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif, sehingga kedua kaca tersebut akan terjadi tolak-menolak. Muatan sejenis jika didekatkan akan terjadi tolak-menolak, misalnya positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Kemudian yaitu interaksi muatan tak sejenis, contohnya plastik yang bermuatan negatif didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif, maka akan terjadi tarik-menarik. Muatan sejenis jika didekatkan akan terjadi tarik-menarik, misalnya positif dengan negatif. Selanjutnya yaitu hukum Coulomb. Di dalam hukum Coulomb, jika terdapat dua muatan, yaitu muatan sejenis, contohnya Q1 yang bermuatan positif dan Q2 juga yang bermuatan positif, maka akan terjadi tolak-menolak. Nah, besarnya gaya dari tolak-menolak tersebut akan sebanding dengan besarnya Q1, besarnya Q2, dan juga akan dipengaruhi oleh R atau jarak antara Q1 dan Q2. Kemudian untuk muatan tak sejenis, contohnya yaitu Q1 yang bermuatan positif dan Q2 yang bermuatan negatif, bila didekatkan akan terjadi tarik-menarik. Besar dari gaya tarik-menarik tersebut juga akan dipengaruhi oleh besarnya Q1, besarnya Q2, dan juga besarnya R atau jarak antara Q1 dan Q2. Sehingga besar dari gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Sehingga secara sistematis hukum Coulomb dapat ditulis dengan F sama dengan K dikali Q dikali dengan Q2 per R kuadrat. Dengan F merupakan gaya Coulomb yang dengan satuannya N, K merupakan ketetapan yaitu 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Q yaitu muatan dengan satuan C dan R yaitu jarak dengan satuan M. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.